Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sungguh pada hari yang paling indah selain hari di mana hari ketika matahari terbit di atas permukaan bumi, kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan sungguh tiada nikmat yang paling mulia yang kita rasa selain nikmat iman dan Islam, yang dengannya menguatkan hati untuk melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah Rabbul Izzati dalam rangka salat Jumat berjamaah. Dan sungguh tiada nasihat paling mulia di hari yang penuh berkah ini selain nasihat untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menggolongkan kita ke dalam hamba-hamba yang bertakwa. Salawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang panutan teladan dalam setiap kehidupan yang syafaatnya kita harapkan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Istilah moderasi seringkali dikaitkan dengan menengahi suatu masalah. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata moderasi diartikan pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Dan istilah moderasi ini seringkali diartikan dengan sikap yang mampu menjadi penengah atau al-wasit dalam upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara kedua belah pihak atau lebih, sehingga persoalan tersebut menemukan solusi dan kedamaian dengan tanpa mereduksi terjadinya kekerasan dan keekstriman. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Juga dikatakan Islam sebagai agama yang universal, di mana Islam melalui wahyu Al-Quran menempatkan umatnya sebagai umat yang wasaton, umat penengah yang menjadi penengah atas setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kemanusiaan. Hal ini pun Allah bertegas dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan manusia, kaum umat Islam, sebagai umat pertengahan, sebagai saksi atas perbuatan manusia, dan menjadikan Rasul Muhammad SAW sebagai saksi atas perbuatan. Dari ayat ini Al-Quran menjelaskan posisi umatnya sebagai umatan wasatan, umat pertengahan yang diharapkan bisa menjadi solusi atas persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
ini pula sangat berkaitan dengan kesiapan mental umat Islam, di mana umat Islam ketika itu harus siap secara mental terhadap ketetapan Allah yang memindahkan kiblat yang awalnya adalah berasal memusatkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa di Palestina sebagai masjid yang dibanggakan, bahkan direbutkan oleh tiga agama, berpindah ke Masjidil Haram di Makkah. Hal ini menunjukkan sebagai Islam adalah agama penyeimbang dan menunjukkan kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW yang tidak terpengaruh terhadap keberagamaan agama-agama sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Sejatinya Islam pun bukan hanya sekedar menjadikan umatnya sebagai agama penengah dari agama-agama terdahulu, dari agama-agama Yahudi dengan kitab Tauratnya dan agama Nasrani dengan kitab Injilnya. Sejatinya ajaran Islam pun pada hakikatnya sudah mengajarkan dan mengimplementasikan adanya moderasi. Dalam aspek akidah, Islam menjadi penyeimbang, al-wasi yang dikatakan sebagai moderasi terhadap kaum musyrikin, di mana kaum musyrikin adalah kaum yang sangat tunduk dan patuh terhadap khurafat dan mitos, dengan kaum yang tidak percaya terhadap adanya perkara-perkara gaib. Islam hadir sebagai penyeimbang, di mana Islam sebagai agama yang mewajibkan umatnya untuk berkeyakinan terhadap sesuatu yang gaib, namun tidak menyampingkan agar umatnya pun diajak untuk menggunakan akalnya dan membuktikan keberadaan agamanya yang ternyata sangat sesuai dengan rasio atau akal sehat manusia. Dalam aspek akhlak, Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi penyeimbang al-wasit yang bersifat moderasi, agar umat Islam bukan hanya mementingkan kepentingan jasadnya, namun juga tidak melupakan kepentingan rohnya, jasadnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kesenangan berupa kepentingan dan kenikmatan yang Allah anugerahkan di kehidupan dunia. Inilah kenikmatan yang akan dirasakan oleh jasad, namun tidak melupakan tentang kepentingan ruhiyahnya, bahwa kita sebagai umat Islam wajib tunduk patuh terhadap ajaran agamanya. Hal ini pun Allah pertegas di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul fasad." Dan carilah karunia yang telah Allah berikan untukmu untuk kebahagiaan kehidupan akhiratmu, tetapi dengan tidak melupakan bagianmu atau nasibmu di kehidupan dunia. Berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat ini sangat jelas
bahwa Islam atau Al-Quran mengajarkan umatnya untuk dapat mengimplementasikan moderasi atau keseimbangan dengan mengamalkan 3 perkara yang disampaikan dari ayat tadi. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu dar akhirah, agar umat Islam bisa menyeimbangkan antara kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan tidak melupakan bahwa kita berada di kehidupan dunia yang pasti membutuhkan makan, membutuhkan sesuatu yang kita bisa penuhi untuk pemenuhan dan keberlangsungan kehidupan kita di dunia. Tetap kita beribadah kepada Allah, namun dengan tidak melupakan bagian kita di dunia. Yang kedua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap moderasi atau tawazun, bersikap al-wasi, yaitu bersikap penyeimbang, penengah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan terhadap sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan yang ketiga, Islam mengajarkan kepada kita untuk bersifat penyeimbang berupa menjadikan penciptaan Allah terhadap alam semesta ini dengan mengimplementasikan berupa tidak berbuat kerusakan terhadap alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta isinya, maka sikap kita sebagai umat yang wasata, umat yang moderasi, agar kita memelihara alam ini dengan tidak merusaknya. Inilah sikap-sikap Islam dan sikap-sikap Al-Quran yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap wasatah atau penyeimbang dan tawazun agar manusia sebagai umat Islam khususnya menjadi umat yang bisa memahami keberadaannya di dunia dengan tidak melupakan tujuan akhirnya, yaitu untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di akhirat. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajmain. Dalam aspek ibadah pun, Islam mewajibkan umatnya untuk beribadah dalam koridor dan waktu yang begitu terbatas. Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat hanya 5 waktu dalam sehari. Islam pun mewajibkan umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagai puasa yang wajib dilakukan hanya sebulan dalam setahun. Islam pun mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nisab dan haul hanya sekali dalam setahun. Dan Islam pun mewajibkan umatnya bagi yang berkemampuan melaksanakan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. Inilah bukti moderasi dalam Islam. Islam mewajibkan umatnya melaksanakan kewajiban-kewajiban pada waktu yang begitu terbatas. Adapun selebihnya, Islam memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk berkreasi, berkarya dalam bekerja mencari karunia dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sediakan di permukaan bumi. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajmain. Memahami moderasi dalam Islam, bahwa sejatinya Islam sudah jauh-jauh menerapkan moderasi dalam ajarannya sebagaimana yang telah disampaikan tadi dan sesuai dengan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam doa, kita pun tidak lupa di akhir doa kita selalu kita bermunajat kepada Allah agar diberikan bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi
Dalam surat Al-Baqarah ayat 201, doa ini kita senantiasa lafazkan, lantunkan di akhir doa permintaan kita kepada Allah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini menjadi penerang bagi kita agar kita menjadi penyeimbang at-tawasud, menjadi penyeimbang at-tawazun, agar kita dalam menjalankan kehidupan dunia bukan hanya mementingkan kepentingan dunia saja, tetapi lebih dari itu kita harus berpikir bagaimana nasib kita, bagaimana kebahagiaan kita di akhirat yang kekal abadi dengan melakukan berbagai macam kebaikan yang pada akhirnya berbuah pahala demi agar kita bukan hanya dimasukkan ke dalam surga Allah, namun juga diselamatkan dari siksa api neraka. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajmain. Namun jangan pula kita menyalahartikan ketika orang bersikap moderat dalam ajarannya. Bukan berarti orang tersebut melalaikan dan menyalahi aturan-aturan batasan-batasan yang seharusnya dia memegang teguh keimanan padanya. Dan perlu diluruskan, ketika ada orang yang istiqomah dalam ajaran Islam, ketika ada umat Islam yang senantiasa tunduk patuh terhadap ajaran, rajin sholat berjamaah di masjid, tunduk patuh terhadap perkara yang Allah perintahkan, dan berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah, jangan pula kita menjustis orang tersebut adalah orang yang radikal terhadap agama. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Islam mengajarkan moderasi dalam beragama, berupa toleransi dalam beragama, menghormati keberagamaan agama lain, menghormati cara beragama agama lain, menghormati peribadatan agama lain, namun dengan tidak melupakan batasan-batasan keimanan yang harus dipegang teguh oleh umat Islam sebagai identitas agama umat Islam itu sendiri. Islam mengajarkan moderasi dengan sebagai implementasi agama yang universal, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang sangat menghargai keberadaan dan cara agama umat lain, namun dengan tidak kita melupakan berpegang teguh terhadap keimanan dan akidah agama kita sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Semoga dengan khutbah yang singkat ini bisa memberikan wawasan bahwasanya Islam bukanlah agama kolot. Islam adalah agama yang moderat, dan moderasi dalam Islam sudah jauh-jauh firman oleh Allah dalam Al-Quran, sudah lama 14 abad yang lalu digaungkan oleh murid yang mulia Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabatnya agar kita dalam beragama dan menjalankan agamanya senantiasa berada dalam koridor yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dan Rasul contohkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan hati kita untuk istiqomah dalam ajarannya, istiqomah dalam kepatuhan menjalankan perintahnya, istiqomah dalam meninggalkan larangan-larangannya dengan tanpa meninggalkan bahwa di sekitar kita ada manusia atau sesama yang wajib kita bahagiakan, baik itu adalah umat Islam itu sendiri khususnya, baik juga berbuat kebajikan terhadap umat-umat yang beragama lain.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang lebih berkah dan bermakna. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim wa hamala 'alaihi al-amanah bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina biha minal jinni ila yawmil 'azim wa asyhadu anna Muhammadan mustafa aminul karim. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa usalli wa lakum bi qawli ittaqullaha haqqa tuqatih fa innallaha yuhibbul muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqum ila al-hajah. Allahumma inna nas'aluka al-fawza fil qada wa nuzul asy-syuhada wa 'aisas su'ada wa nasra 'ala al-a'da. Allahumma ij'alna hadiyan muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin salman li awliyatika wa aduwwan li a'daika wa nuhibbu bihubbika man ahabbaka wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar